Tidak banyak orang yang senang menerima teguran. Kita perlu menyadari bahwa teguran itu berguna dan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan memakai orang lain untuk menegur kita ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Orang yang mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang mau bertobat, mengakui semua dosa-dosanya, dan menyadari pelanggaran kita kepada Tuhan. Ketika kita menerima teguran dari Tuhan, haruslah disikapi dengan kerendahan hati dan berhikmat kepadanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan ya video pembuka ini, diingetin orang paling gak mau ditegur ya. Iya. Kayaknya apa sih negor-negor gitu ya. Nah, hari ini kita diingetin nih ya supaya kita jangan sampai menolak teguran Tuhan ya. Ya, jadi tema kita hari ini adalah menerima teguran Tuhan. Yuk kita datang ke Tuhan ya, kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar nih menegur kita dan mengingatkan kita ya. Bapa, terima kasih hari ini biarlah kami mau belajar untuk rendah hati dan siap menerima teguran Tuhan. Biarlah firman-firman-Mu yang kami terima dan kami dengar ini sungguh menegur kami, mengubahkan kami dan membuat kami berubah. Siap menerima firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Uria, orang Het itu? Kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang dari Amon." Mari kita baca ayat selanjutnya ya, di dalam 2 Samuel 12 ayat 12 sampai 13. Demikian firman Tuhan. "Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." Ya, ini bagus sekali ya respon Daud ya. Respon Daud langsung mengakui. Telah berdosa ya. Wah, Iya. ini luar biasa ya. Nah, Iya. Tuhan sudah mengutus Nabi Natan pada waktu itu untuk menegur Daud ya. Karena Daud telah berbuat dosa kepada Tuhan dengan berzina dan mengambil Betseba, istri Uria, yang adalah panglimanya Daud yang setia kepada Daud. Daud membuat rencana jahat dengan menempatkan Uria untuk berperang sehingga Uria mati terbunuh. Iya, ketika Daud menerima teguran Tuhan melalui Nabi Natan ini, Daud mengakui dosanya Ya. dan bertobat dengan berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Ya. Dan inilah respon pertobatan, penyesalan, dan pengakuan dosa Daud kepada Tuhan setelah dia menerima teguran Tuhan yang ditulis dan diungkapkan oleh Daud di dalam Mazmur 51.
Ya, ini Mazmur 51 menarik sekali karena di Mazmur 51 ini semua ungkapan isi Daud itu dituangkan. Dia terbuka. Dia terbuka. Dia terbuka akan hidupnya, Ya, bahkan akan dosanya, kekurangannya semua. Ya, ini luar biasa. Nah, di dalam pengakuannya itu Daud memohon belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, yaitu dengan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menghapus pelanggaran-pelanggaran Daud menurut rahmat Tuhan yang besar itu. Dan supaya Tuhan membersihkan seluruh kesalahan Daud. Dan supaya Tuhan mentahirkan Daud dari semua dosa-dosa Daud. Wow, luar biasa ya. Daud tuh raja. Ya dia raja, biasanya raja tuh kan nggak mau kelihatan juga kelemahannya. Tapi Daud begitu rendah hati, dia buka semua kehidupannya supaya ini menjadi satu pelajaran buat orang banyak. Gitu ya, luar biasa Daud. Ketika Daud bertobat, mengakui semua dosa-dosanya dan menyadari pelanggarannya kepada Tuhan, Daud mengakui bahwa dia telah berbuat dosa dan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Daud menyerahkan semua permasalahannya kepada Tuhan. Sebab Daud percaya bahwa Tuhanlah yang benar dan adil dalam setiap keputusannya. Amin. Jadi teguran Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan yang benar. Iya. Bukan kita yang benar ya. Tuhanlah yang benar. Iya. Nah, kita harus percaya bahwa keadilan Tuhan itu luar biasa. Nah, nanti kita akan diperbaharui ya, dan dipulihkan. Ya. Jadi di dalam pengakuan ini Daud menyadari dan mengakui bahwa Tuhan berkenan kepada kejujuran dan kebenaran di dalam batin. Oleh karena itu Daud memohon kepada Tuhan supaya dibersihkan, ditahirkan dan dibebaskan dari segala dosa. Daud juga memohon supaya hatinya, pikirannya, bahkan rohnya diperbaharui dan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Wow, luar biasa ya. Nah, inilah respon Daud yang rendah hati ketika menerima teguran Tuhan. Yaitu Daud memohon supaya Tuhan tidak mengambil rohnya dan urapannya dari Daud. Dan supaya Tuhan tidak menjauhkan Daud dari hadapan Tuhan. Sebab bagi Daud, hubungan dan keintiman dengan Tuhan jauh lebih penting daripada kedudukannya kedudukannya sebagai raja ya, daripada semua kekayaannya juga dan juga istananya. Daud menyadari bahwa Tuhanlah segala-galanya. Amin. Kadang-kadang kan orang kalau ditegur, ya saya nyesal, saya bertobat, tapi please jangan ambil dong kedudukanku, hartaku. Nah, tapi Daud yang penting adalah keselamatannya. Dia katakan ambil semua. Kedudukannya diambil, semua diambil. Asal jangan diambil hubungan intimku dengan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Jadi balik kisah Daud ini, kita lagi diingetin nih bahwa orang yang mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang rendah hati. Dia katakan dengan saya 1, 2, 3, rendah hati. Kemudian apa? Berani mengakui dosa, bertanggung jawab dan menjadikan hubungan atau keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih penting atau lebih utama daripada kedudukan, harta atau kekayaan sekalipun ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Mazmur 51 ayat 16 sampai 17 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Amin. Wah, luar biasa ya. Hati yang hancur, jiwa yang remuk itu berbicara tentang apa namanya? Penyesalan. Aduh, saya salah banget nih. Iya. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar di mulut ya. Tapi dalam batin, dalam hati semua. Nah, sahabat yang baik, melalui kisah Daud yang dengan rendah hati untuk menerima teguran Tuhan ini, mengingatkan kita sebagai orang percaya supaya kita menyadari dan mengerti bahwa Tuhan lebih berkenan kepada pertobatan daripada korban bakaran. Sebab Tuhan lebih menginginkan hubungan atau relationship, bukan hal-hal yang agamawi. Jadi respon kita yang rendah hati dan bertobat inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani,
silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Dan mari kita buka kitab kita bersama-sama dan kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesatkan, yang dikumpulkan dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Nah, di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan dari kuasa yang menyesakan. Dalam bahasa Ibrani yang adalah kita sudah ditebus Tuhan dari kesusahan, kekacauan, keadaan yang sukar, kesedihan yang mendalam, penderitaan yang berat, pencobaan, dan dari keadaan yang berbahaya. Sebab di atas kayu salib, Yesus sudah mendeklarasikan kemenangan dan penebusan untuk setiap kita orang percaya dengan berkata sudah selesai. It is finished. Oleh karena itu ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita mendeklarasikan bahwa Tuhan itu baik, maka kita sedang mendeklarasikan kemenangan dan penebusan kita bahwa semua sudah selesai. It is finished. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema menerima teguran Tuhan. Nah sahabat yang baik, ada DM yang masuk nih ya. DM nih kita baca ya. Yuk kita bacain ya sayang ya. @Joan_Pinky_Girl. Saya akan bacakan. Shalom, bagaimana cara yang baik untuk menegur atasan di kantor yang sudah keterlaluan sekali memperlakukan staf yang lain? Ini curhat juga nih kayaknya. Luar biasa nih ya. Iya. Ya, ini masalahnya kan pertama gimana caranya menegur. Yang kedua yang ditegur atasan yang di kantor. Iya. Nah, kita mesti berdoa supaya kita jangan memakai kekuatan kita. Iya. Gitu ya, silakan kamu tanya. Tentunya kita minta hikmat dan waktunya Tuhan. Iya. Supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur dengan bijaksana dan bukan dengan penilaian kita. Tapi biarlah Roh Kudus memimpin kita sehingga ketika kita berbicara kepada orang itu, maka yang berbicara itu adalah Roh Tuhan melalui kita. Karena kita percaya setiap orang dikasih Tuhan dan Tuhan juga mau agar atasan ini berubah atas pribadi ini bisa mengalami pertama kesadaran apa yang dia lakukan itu. Kemudian dia dia lakukan itu mungkin dapat membuat orang lain terluka atau bagaimana gitu ya. Tetapi diingatkan. Tuhan pasti ingin mengingatkan pribadi ini dan mungkin Johan yang akan dipakai. Jadi berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berhikmat, beri urapan secara khusus agar Roh Kudus berbicara kepada atasan ini dengan bijaksana. Amin. Nah, Johan juga mungkin juga sahabat yang baik yang lagi ngadepin masalah, sudah ditegur nih, sudah diingetin, negurnya nggak salah. Tapi tidak salah. Waktu kita menegur orang, kita bukan sampai membuat orang itu jadi seperti nggak dihargai atau terluka. Karena yang kita tegur perbuatannya, tetapi orang itu tetap kita kasihi. Seperti itu ya. Jadi Johan berdoa dulu supaya orang itu bisa menerima teguran itu dengan kasih ya. Jadi kita doakan Johan ya. Mungkin juga ada di dalam sahabat yang baik mengalami pergumulan seperti ini ya.
Yuk kita doakan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Joan dan sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti ini. Orang Kau pakai Joan untuk bisa menjadi berkat, untuk menegur atasannya atau orang sekitarnya dengan bijaksana. Biarlah Kau mengurapi dan memberikan hati yang penuh kasih, sehingga semua yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang penuh kasih dan bijaksana. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan. Ini ada lagi Ya, masuk ya. Jose ya. Jose ya. Kan baca saya. Yuk, saya akan bacakan ya. Shalom Pak Gus dan Bu Mala. Shalom juga Denis ya. Saya ingin bertanya, bagaimana sikap yang baik dalam menerima teguran dari orang tua? Saya tahu itu buat kebaikan. Namun saat ditegur saya selalu memberontak. Karena menurut saya cara tersebut sangat keras. Tolong kuatkan dan doakan saya. Iya, kadang-kadang kita waktu ditegur kita tahu kita salah, tapi yang kita nggak suka tuh caranya. Gitu. Atau mungkin tidak salah tapi tahu bahwa teguran ini baik gitu ya. Iya. Karena kita juga sebagai orang tua ya, kita mengalami ya. Jadi kadang-kadang kami sebagai orang tua mungkin cara kami menegur atau bagaimana ya, sehingga membuat anak kami ini mungkin tidak nyaman gitu ya. Tapi memang maksud setiap orang tua pasti baik ya, tetapi caranya mungkin ya. Saya tuh suka negur anak saya juga ya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada hal-hal kebiasaan yang kita lihat nih kayaknya nggak bagus nih gitu ya. Berbahaya gitu. Berbahaya. Nah, waktu dia mengulangi kesalahan itu, saya suka ngomong gini, tuh kan Papa kan udah bilang. Nah, itu paling nggak suka tuh. Anak-anak diingetin gitu. Udah deh, jangan ngomong gitu deh, katanya gitu ya. Nah, jadi kita pun juga sebagai orang tua mesti bijaksana ya, gitu ya. Gimana supaya anak yang ditegur ini juga tahu bahwa dia dikasihi. Jadi sebetulnya pengalaman kami pernah ada anak kami. Jadi anak kami itu berdoa, Tuhan tolong Tuhan supaya kalau papa mama menegur biarlah hati saya bisa mengerti gitu loh maksudnya, meskipun caranya mungkin nggak enak gitu ya, tapi ketika dia berdoa seperti itu seperti ada cara Tuhan yang membuat ketemu gitu ya. Maksud dan tujuan dari teguran itu jadi ketemu, jadi sama-sama kami juga jadi sejahtera, anak-anak juga sejahtera. Jadi kita berdoa minta Tuhan tolong, Roh Kudus pasti menolong Denis ya. Denis ini juga satu pendewasaan ya, proses pendewasaan. Jadi jangan lihat kok caranya gitu sih ya, tapi mau kita rendah hati ya. Dan mungkin juga Tuhan mau pakai Denis ya, supaya dari pihak orang tua juga bisa berubah seperti kita berubah gitu ya. Jadi semua mendatangkan kebaikan. Kita doakan Denis ya. Dan mungkin juga beberapa orang sahabat yang baik yang ngalamin, aduh kalau ditegur kayaknya nggak senang deh gitu ya. Jadi kita doa ya Tuhan, biarlah hari ini ada shalom pada Denis dan sahabat yang baik yang mengalami teguran dan tidak nyaman. Biarlah Roh Kudus memberikan kasih karunia atau anugerah yang menguatkan, meneguhkan hatinya untuk melihat bahwa teguran itu baik. Dan menerima dengan kerendahan hati dan berubah. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, hal-hal yang perlu kita ingat nih supaya kita siap menerima teguran Tuhan. Yang pertama, orang yang mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang mau bertobat. Ya, mengakui semua dosa-dosanya dan menyadari pelanggarannya kepada Tuhan, yaitu mengakui bahwa kita telah berbuat dosa dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lalu menyerahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhanlah yang benar dan adil dalam setiap keputusannya. Amin. Kita mesti percaya dan aman. Bahwa Tuhan itu sayang dan Tuhan yang benar dan adil. Tuhan sayang kepada kita ya, teguran itu karena sayang ya. Nah yang kedua, orang yang mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang menempatkan Tuhan lebih utama atau lebih penting daripada kedudukannya, atau hartanya atau kekayaannya. Artinya lebih baik kehilangan kedudukan, harta atau kekayaan daripada kehilangan Tuhan. Amin. Jadi kita mengerti dan menyadari bahwa keintiman hubungan atau relationship kita dengan Tuhan itu adalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Amin. Nah yang ketiga, orang yang mau menerima teguran Tuhan adalah orang yang menyadari dan mengerti bahwa Tuhan lebih berkenan
kepada pertobatan daripada korban bakaran. Sebab Tuhan lebih menginginkan hubungan atau relationship, bukan hal-hal yang agamawi. Jadi respon kita yang rendah hati dan bertobat, inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada kita. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, sebesar apapun dosamu atau kesalahanmu kepada Tuhan, jangan takut untuk datang mendekat kepada Tuhan ya. Dan biarlah hari ini kita mau datang kepada Tuhan, biar teguran-teguran itu justru membuat kita jadi makin dewasa dan berubah. Amin. Ya. Biar kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan ya sahabat yang baik. Dan apabila kita saat ini mau dengan rendah hati mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu setia dan Tuhan mengampuni kita. Sebab darahnya sudah tercurah untuk kita, supaya oleh anugerah Tuhan kita diampuni, diselamatkan, dan dibenarkan. Mari kita datang kepadanya. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Oh, Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur Kau ampuni aku. Aku bersyukur Kau bebaskan aku. Aku percaya hidupku yang lama telah berlalu. Aku bersyukur Kau sembuhkan aku. Aku bersyukur Kau pulihkan aku. Aku percaya Kau jadikan aku ciptaan yang baru. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Bapa, kami bersyukur karena oleh anugerah-Mu Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami selalu berjaga-jaga, untuk kami tidak membuka pintu dan tidak membuka celah bagi dosa.
oleh anugerah Tuhan kami dimampukan untuk berespon rendah hati dalam menerima teguran dan didikan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengakui dosa dan kesalahan kami, Tuhan adalah setia. Dan Tuhan mengampuni dosa kami, sebab oleh darah Yesus kami dibebaskan dari dosa, kami dikuduskan, dan kami dibenarkan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.